Lo pernah nggak lagi di kondangan, semua orang udah foto bareng, terus ada satu momen klasik. Temen lo bilang, udah ya posting ya, tag gue. Terus lo cuma, hehe, iya nanti. Padahal nanti itu artinya nggak akan pernah. Dan lucunya, orang-orang yang paling cerewet soal ini biasanya yang fitnya paling rapi. Yang tiap liburan pasti ada dump, tiap ngopi pasti ada estetik. Tiap senyum tuh kayak udah latihan 12 take. Terus mereka lihat profil lo. Lah, kok lo gak pernah posting foto sih? IG lo kosong banget. Nah, di situ lo mulai mikir, gue aneh gak sih? Ini masalahnya, banyak orang nganggap gak posting foto itu berarti lo 1. Antisosial, 2. Gak punya hidup, atau 3. Insecure parah. Padahal bisa jadi lo justru lebih waras dari mereka. Tapi bisa juga itu tanda lo lagi kejebak sesuatu yang diam-diam ngerusak hidup lo. Hari ini kita bahas psikologi orang yang gak pernah posting foto di media sosial. Kenapa itu bisa terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di kepala lo, dan gimana cara ngebenerinnya kalau ternyata itu bikin hidup lo makin sempit. Oke, kita mulai dari fakta yang bikin orang kepleset. Mayoritas orang di internet itu bukan creator, mereka penonton. Ada konsep lama di internet namanya participation inequality atau aturan 90-91. 90% orang cuma ngeliat, 9% kadang interaksi, 1% yang produksi konten paling banyak. Jadi kalau lo ngerasa, kok gue doang ya yang gak posting? Honestly, kemungkinan besar di circle lo ada banyak yang sama, cuma mereka juga diam. Dan ini nyambung sama realitas platform juga. Meta sendiri nunjukin di data internal yang muncul di sidang FTC, waktu yang dipakai orang buat lihat konten teman itu turun di Facebook dan Instagram dari 2023 ke 2024. Artinya apa? Platformnya makin entertainment, orangnya makin nonton, bukan sharing. Nah, kalau gitu, kenapa ada orang yang tetap nggak pernah posting foto sama sekali? Disinilah semuanya jadi benar-benar menarik. Ada 4 tipe besar alasan orang nggak posting foto. Pertama, tipe gue nggak mau hidup gue jadi konsumsi publik. Ini bukan lebay, ini soal batas. Lo sadar, begitu foto lo masuk internet, bisa di-screenshot, bisa disalahpahami, bisa jadi bahan omongan, dan lo nggak punya kontrol penuh lagi. Dan lo nggak sendirian, data soal privasi itu makin jelas. Pew nunjukin banyak orang makin khawatir soal penggunaan data, dan banyak yang merasa mereka nggak ngerti perusahaan ngapain dengan data mereka. Jadi wajar kalau ada orang yang mikir, udah deh gue nggak usah nambah jejak digital. Analogi gampangnya gini, posting foto itu kayak nempel pengumuman di papan mading sekolah. Sekali ditempel, semua orang bisa baca, bahkan yang lo nggak suka pun. 2. Tipe gue capek dinilai. Ini yang sering kejadian tapi orang nggak ngaku. Lo bukan nggak mau posting, lo mau. Tapi sebelum posting, otak lo bikin sidang DPR. Ini bagus nggak ya? Gue kelihatan gendut nggak ya? Nanti dikira pamer nggak ya? Kalau sepi gimana? Dan akhirnya lo tutup aplikasi. Yang kerja di sini bukan sekadar malu, tapi rasa takut terhadap penilaian sosial. Takut salah citra, takut jadi bahan banding-banding. Dan masalahnya, medsos itu panggung tanpa penonton kelihatan. Lo nggak tahu siapa yang nonton, niatnya apa, interpretasinya gimana. Ketiga, tipe gue nggak mau harga diri gue digantungin sama angka. Nah ini lucu sih. Ada orang yang sadar, sekali dia posting, dia bakal kebawa. Like dikit, good turun. View turun, mikir, gue membosankan ya. Orang lain ramai, dia ngerasa kalah. Ini bukan karena lo lemah. Ini karena sistemnya emang didesain buat bikin lo kepikiran. Dan riset tentang penggunaan aktif versus pasif di medsos juga nunjukin. Gambarnya nggak sesimpel aktif itu sehat, pasif itu enggak. Ada meta-analisis besar, 141 studi, sekitar 145.000 partisipan yang ngebahas hubungan aktif-pasif dengan well-being. Dan hasilnya campur, tergantung konteks, motivasi, dan faktor lain. Intinya bukan cuma posting atau nggak posting, tapi kenapa lo melakukannya. Keempat, tipe gue tetap sosial, tapi lewat jalur privat. Ini yang sering disalahpahami. Ada orang yang nggak posting foto bukan karena dia antisosial. Dia cuma milih ruang yang lebih kecil. DM, grup, close friends, sharing ke orang yang relevan aja. Dan ini nyambung sama perubahan platform tadi.
Meta juga ngomong bahwa personal sharing banyak bergeser ke messaging dibanding posting publik. Jadi nggak posting itu kadang bukan menghilang, tapi memilih cara hadir yang lebih aman. Tapi, ada satu pertanyaan yang harus lu jawab jujur. Sekarang mungkin lo berpikir, berarti aman dong kalau gue nggak posting. Nggak selalu. Karena nggak posting itu bisa dua hal. Satu, boundary, batas sehat. Lo tenang, hidup jalan, nggak ada beban. Dua, avoidance, menghindar karena takut. Lo pengen tapi ketahan. Dan inilah yang kebanyakan orang tidak sadari. Boundary itu pilihan. Avoidance itu penjara yang nyamar jadi pilihan. Tas bentar, jawab cepat. Kalau suatu hari lu pengen upload foto yang meaningful, hal yang bikin lu batal itu apa? Gue gak nyaman jejak digital, cenderung boundary. Takut dinilai, avoidance. Takut sepi, avoidance. Takut dibandingin, avoidance. Gak ada manfaatnya buat gue, boundary. Kalau jawaban lu banyak yang takut, berarti problemnya bukan medsosnya doang, tapi hubungan lo sama penilaian orang. 5 langkah yang bisa langsung lo terapin. Oke, gue jelasin pelan-pelan. Langkah 1, tulis alasan lo dalam satu kalimat. Gue nggak posting karena ... Biar jelas, ini batas sehat atau ini ketakutan. Langkah 2, bikin 2 jalur sharing. Jalur publik yang lo rela semua orang lihat, jalur privat buat orang tertentu. Kalau lu pengen tetap ada, mulai dari privat dulu. Langkah 3, latih toleransi dilihat pakai dosis kecil. Kalau avoidance, jangan langsung selfie HD. Mulai dari pemandangan, meja kerja, makanan, atau foto dari belakang. Tujuannya bukan tampil keren, tujuannya ngasih sinyal ke otak, aman kok. Langkah 4, set aturan sebelum lu main. Contoh, gue posting maksimal 1 kali sebulan. Gue nggak cek like 24 jam. Gue posting buat dokumentasi, bukan validasi. Ini simple, tapi ya gitu. Orang biasanya bikin aturan setelah kebablasan. Langkah 5, kurangi konsumsi yang bikin lo merasa kalah. Karena kadang masalahnya bukan lo nggak posting. Masalahnya lo kebanyakan nonton hidup orang sampai lo ngerasa hidup lo kurang. Kalau perlu, rapihin following. Unfollow yang bikin lu kecil, follow yang bikin lu tumbuh. Oke, jadi kesimpulannya gini. Kalau lo nggak pernah posting foto, lo nggak otomatis aneh. Bisa jadi lo lebih sadar privasi, lebih pilih-pilih panggung, atau lebih nyaman hidup tanpa validasi. Tapi, kalau akarannya adalah takut, itu yang harus lo benerin. Karena masa depan lo nggak dibangun dari orang lain mikir apa. Masa depan lo dibangun dari keputusan kecil yang lo ambil pas lo nggak diliatin siapa-siapa. Call to action-nya jelas. Abis ini, pilih 1. Kalau lo boundary, tentuin jalur privat dan mulai sharing ke orang yang tepat. Kalau lo avoidance, posting 1 hal kecil minggu ini, sebagai latihan, bukan pamer. Tulis di komentar, lo yang mana? Boundary atau avoidance? Dan apa yang paling sering bikin lo nahan diri? Udah, segitu dulu. Jangan lupa hidup seutuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.